Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya MNC. Pertama ada Kepik, kedua IATA, ketiga Behit, keempat Becap, kelima BABP, keenam BMTR, ketujuh MNCN, dan ada 3 yang di request. Yang pertama GTRA, kedua Sage, dan terakhir Siko. Langsung saja ke saham pertama, ada Kepik yang ditutup di harga 67 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Kepik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Kepik masih bisa berjuang untuk bertahan karena masih di atas support. Supportnya itu 66. Kondisi seperti ini harus rebound, nggak boleh nggak rebound lagi dia hari Senin minggu depan. Kalau sampai tutup di bawah 65 jelek untuk Kepik. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Kepik masih konsolidasi dan memang minggu ini dia itu membentuk lower high, lower low. Tapi nggak masalah, asalkan minggu depan rebound dan nggak turun di bawah 65 tutupannya untuk Kepik. Seperti itu untuk Kepik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang ditutup di harga 67, terkoreksi 1,47%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya IATA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IATA juga di area support yang harus dijaga sama dengan Kepik 65, jangan jebol itu, dan itu juga support kuat. Kalau sampai tutup di bawah itu jelek. Cuman memang IATA ini lebih ke biasanya ke sektor komoditas ya, jadi itu yang kadang dia nggak mampu naik. Kalaupun grup MNC naik, dia bisa nggak naik karena ya melihat sektor komoditas. Kecuali sektor komoditasnya bagus juga, ya mungkin ada tarikan juga hari ini. Tapi sayangnya memang komoditas lagi jelek ya. Jadi seperti itu untuk IATA, lagi di area support, semoga bertahan. Sama indikasinya jelek kalau turun di bawah 65 untuk IATA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang hari ini ditutup menguat 3,77% ke harga 55. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Behit ada akumulasi. Lanjut nih minggu depan. Langsung saja ke teknikalnya, Behit potensi lanjut karena sudah berada di atas EMA 60, EMA 20 dan dia breakout EMA 60 dengan volume yang cukup besar. Kalau dilihat time frame weekly-nya untuk Behit oke, karena bercat di atas 0 juga terbentuk. Volume lumayan meningkat dari minggu lalu dan EMA CD-nya sudah golden cross. Jadi oke untuk Behit. Ya kalau menekat ya 51 turun di bawah itu tinggalin aja. Paling maksimal 8-9% stop loss. Targetnya kemana? Kalau melihat historinya ini ke 6566. Jadi ada masih potensi upside sekitar 10-20%. Jadi seperti itu. Menarik untuk Behit juga, tapi high risk karena masih under 60. Resikonya tinggi untuk Behit. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang hari ini ditutup menguat tipis 1,78% ke harga 57. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya Becap di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Becap belum oke kalau belum di atas 60. Hari ini dia menyentuh 659 tapi gagal tembus. Mungkin ada yang profit taking, ada yang ODT fast trade, yaitu sudah di luar kendali juga ya. Karena kita nggak bisa ngatur trader lain, investor lain di mana dia mereka TP ya. Kalau mereka mau TP 2%, 1% ya itu urusan mereka. Jadi ya harap sabar aja kalau ada yang profit taking di atas. Tapi indikasinya oke karena volume meningkat. Jadi untuk Becap sama, kalau nekat itu di bawah 55 tinggalin aja. Kondisi seperti ini ya, paling cut loss-nya 7% lah. Ini tinggal nunggu tembus 60 jalan, apalagi tembus EMA 60-nya nih. Potensi target ya minimal 70 dan 80 arahnya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, Becap lagi konsolidasi, mulai ada perlawanan di area support 55. Memang level psikologis ini tutup di bawah itu tinggalin aja. 53 itu out aja, jangan banyak berharap daripada dibawa ke 50. Kalau saya ya beli harga sekarang, mending saya kehilangan 10% daripada berharap belum pasti naik. Misalnya turun dari 55, itu aja. Kalau setelah saya cut loss dia naik ya udah, berarti saya anggap bukan rezeki saya di sini. Cari saham yang lain, jangan balas dendam ya. Udahlah, biarin yang lalu, seperti itu. Untuk Becap ya, tapi kalau misalnya minggu depan tembus 60 dan bertahan itu oke tuh Becap. Bisa jadi awal mula mencoba uptrend, apalagi mendekati pemilu itu ya. Menarik tuh untuk Becap. Semoga aja ya. Level psikologisnya memang 60. Tembus atas itu baru sinyal awal mencoba kembali uptrend.
Seperti itu untuk backup. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup di harga 79 menguat 2,59%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BABP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BABP sudah mulai oke, volume juga mulai meningkat, tapi lebih oke lagi kalau dia tembus resistennya 80. Kalau nekat beli harga sekarang 75, tinggalin kalau tutup di bawah itu. Itu aja ya, trading itu seperti itu. Berarti cut loss-nya sekitar 7%, 8% ya. Reward-nya kemana? Tarik aja 8890 ini target arahnya. Peluang besar ke sini kalau dia jalan ya. Kalau dia tembus 80 konfirmasi minimal 8890, arahnya 10% masih ada potensi upside. Seperti itu. Untuk BABP bisa diperhatikan juga minggu depan ya. MACD-nya juga bagus mengarah ke atas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang hari ini menguat 2% ke harga 306. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya BMTR malah ada distribusi brokernya sendiri EP. Langsung saja ke teknikalnya, BMTR naik dengan volume yang makin berkurang, nggak masalah, yang penting dia tembus 300. Ya, BMTR masih oke, double bottom konfirmasi nggak? Sepertinya iya, cuman takutnya tiba-tiba nanti Pak HT nggak jadi Menkominfo. Waduh, berantakan lagi tuh. Minggu depan kita lihat konfirmasinya ya, karena isunya dari sebelum libur kemarin itu di hari Rabu tuh sudah ada info segelintir ngomongin Pak HT akan menggantikan Pak Johnny G. Plate untuk menjadi Menkominfo. Tadi hari ini juga sentimennya muncul lagi berita dan ya ditarik lagi saham-saham grup MNC. Ya itu, teman hati-hati. Kalau tiba-tiba nggak jadi, wah bisa ada buangan ya. Tapi nah udah oke sebenarnya di atas 300. Pokoknya yang penting kalau Bapak Ibu pun beli harga penutupan hari ini di 306 atau 300 itu pokoknya gagal bertahan atas 300, stop loss atau ya support kuatnya ini juga bisa dipakai. Gagal bertahan atas 280 baru out juga boleh. Risk reward bisa seperti ini untuk BMTR. Tapi ini disclaimer on ya, kalau di grup Borneo Trader itu sudah beli di 280, 284 ini, di bawah ini udah beli. Udah sekarang follow the trend walaupun naik tipis. Nih kalau mau minat ya 9%, 10% cut loss, targetnya langsung aja tarik 350, 360. Neckline-nya ini peluang besar diuji kalau benar terkonfirmasi breakout. Itu untuk BMTR. Seperti itu. Untuk BMTR, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 645 menguat 8,4%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya MNCN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Akhirnya MNCN menembus resistennya dengan volume yang juga cukup besar. Ini 3 kali 4 kali lipat. Ini seharusnya valid ya. Jadi bisa dipakai 600 itu support kuat. Karena itu dulunya neckline, resisten pola ascending triangle. Dan juga dia berhasil breakout dari EMA 60-nya. Menarik nih. Targetnya mana? Masih sama. Terdekat dulu ya, 700 sampai 720. Ini aja dulu. Atas ini juga peluang besar 780, tapi ini aja ya, dimana pertemuan support dan resisten. Area ini akan diujinya 700 730. Valid nih. Cuman perlu hati-hati juga. Tiba-tiba nggak jadi, nanti Pak HT jadi Menkominfo tuh bisa buyar lagi. Ya makanya ya hati-hati yang beli area pucuk. Kalau beli pas tembus 600 kemarin, hari ini juga di grup Borneo Trader tuh spike buy di 600 dan sudah plotting profit. Seperti itu ya, nekat aja, namanya trading tuh nekat. Yang penting punya plan, tahu di mana harus stop loss. Seperti ini kan ya out aja kalau dia gagal bertahan di atas 580. Dari ini udah sepertinya sih valid. Cuman ya kita lihat, apalagi nanti sentimennya Pak Haritanu jadi Menkominfo. Wah udah terbang tuh saham-saham grup MNC. Siap-siap jaga-jaga aja minggu depan ya. Tapi jaga-jaga juga kalau ternyata di luar skenario gagal jadi menteri. Nah seperti itu ya, MNCN berarti masih menarik minggu depan diperhatikan. MACD-nya juga bagus, sudah membentuk golden cross melewati perbatasan garis nol nih. Oke, volume juga meningkat. Semoga ini valid. Sepertinya sih valid. Cuman ya itu sentimen nanti konfirmasinya. Seperti itu tuh MNCN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GTRA yang ditutup di harga 302 menguat 8,63%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya GTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. GTRA ini baru IPO, dia mantul dari 278 dan kondisi seperti ini. Tadi ada akumulasi dari AZ Sukor Sekuritas dan melihat kondisi seperti ini berhasil break dari 292. Oke nih, lanjut. Ini juga ada pola pattern flag ya, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan seperti ini polanya. Tapi pakai aja supportnya 290. Gagal bertahan di atas 290, out aja. Targetnya kemana? All time high 328.
untuk GTRA minggu depan. Peluang besar karena volume meningkat. Sepertinya ini valid, ada tarikan baru karena dia sudah membentuk higher low dan juga membentuk konfirmasi bisa ini swing low. Nah, sebelumnya di sini ini udah 2 ya, udah konfirmasi uptrend nih. 2 higher high, higher low. Menarik, harusnya ke atas dan jangan turun dari 290 untuk tren jangka pendeknya. Seperti itu untuk GTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sage yang hari ini menguat 13,38% ke harga 161. Kalau dia transaksi asing net sell. Tapi lihat Bapak Ibu yang nyangkut, yang nggak pakai stop loss baru ketutup sedikit ya. Sudah minusnya sebelumnya ini berapa nih? 40% ya. Minusnya berkurang jadi 13%. Lumayan kan, masih 27% minusnya. Itu kalau nggak pakai stop loss di saham yang seperti ini. Kalau dia transaksi asing ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, seperti ini nih ya. Saham ya itulah pentingnya stop loss dan jangan nitip sendal di ARB. Kalau Bapak Ibu mau gimana sih ciri-ciri saham bangun dari ARB, atau Bapak Ibu yang pusing-pusing nggak mau mikirin, mau info aja setiap harinya apa saja saham ARB yang bisa diperhatikan, Bapak Ibu join aja di kelas scalping. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, gimana tahu ciri-ciri saham mau naik mau turun, dan juga ARB Hunter, arah Hunter, atau buy on weakness, buy on support, saham-saham panic selling, big cap. Itu diajarin semua, itu di tanggal 28 Mei, minggu-minggu depan. Di kelas scalping, pilih aja kelas scalping di link tree bio Instagram Borneo Trader atau di kolom deskripsi ya. Daftar nanti akan dibawakan lewat WhatsApp seperti itu. Untuk Sage, teknik rebound baru teknik rebound biasa, cuman nggak tahu nih. Ini saham sangat beresiko ya, karena bisa aja tiba-tiba dibuang ARB dalam 1 menit. Nah, itu hati-hati, bisa turun 10 papan dalam 1 menit. Sebaiknya hindari. Kalau Bapak Ibu mau trading ya jangan di saham seperti ini. Ini resikonya tinggi, itu harus dipantengin lah. Seperti itu. Untuk Sage lebih baik wait and see dulu ya. Memang bagus dia mantul dari support. Dari kondisi seperti ini ya Bapak Ibu bisa pakai aja 150. Ini menjadi sandarannya, jangan turun di bawah itu. Nah, seperti itu. Untuk Sage langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Siko yang ditutup di harga 163 menguat 6,53%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya, Siko hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Siko juga bagus ya. Volumenya muncul setelah dia membentuk konsolidasi atau pola pattern flag juga. Dan dia berhasil break area 150. Ini sepertinya sih valid karena volumenya meningkat. Nah, ini bisa jadi sandarannya, support yang harus dijaga 148 sampai 150 dengan target 180, dan kalau tembus lagi ini target tiangnya 200 kayaknya. Nah, ya peluang besar 200 perubahan fraksi harga. Kalau nggak tembus disentuh ada peluang ke sana. Menurut saya untuk Siko. Menarik untuk Siko diperhatikan juga minggu depan. Seperti itu untuk Siko. Langsung saja ke saham terakhir, ada TPMA yang ditutup menguat 0,82% ke harga 486. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya, TPMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TPMA lagi bagus, lagi uptrend. Kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai aja supportnya itu 476 sampai 474 ya. 470 lah ya, pakai itu support yang harus dijaga. Pokoknya kalau dia Senin besok gagal bertahan di atas 478 itu aja dan dikasih jelek, tapi konfirmasinya 470 jebol itu out aja. Ini dia lagi konsolidasinya bagus nih ya, harus bertahan, nggak boleh enggak. Kalau turun di bawah 470 tuh jelek. Dan kondisi seperti ini ada peluang ke 500. Kita lihat kalau rebound Senin peluang ke 500 minggu depan. Tembus 500, konfirmasi perubahan fraksi harga, lanjut uptrend, strong uptrend nih untuk TPMA ya. Dan yang paling penting untuk tren jangka pendek jangan turun dari 470 untuk TPMA. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.